Halo semuanya, di video kali ini saya mau bikin kue kering yang enak banget, super simple, tanpa telur, tanpa mixer, dan tanpa oven. Langsung saja siapkan wajan atau teflon, masukkan setengah bungkus tepung beras atau setara dengan 250 gram. Kemudian nyalakan api kompor, gunakan api kecil, lalu tepung beras ini disangrai sampai teksturnya ringan. Harus diaduk terus ya, supaya bagian bawahnya tidak gosong. Nah, ini kalau diaduk tepung berasnya sudah berasa ringan, itu tandanya sudah cukup. Langsung saja angkat, pindahkan ke wadah. Nah, ini tepung yang sudah disangrai, tunggu dingin, nanti kalau sudah dingin baru digunakan. Lanjut siapkan bahan berikutnya. Di sini sudah ada 8 buah cabai merah keriting, atau kalau mau pedas bisa ditambah cabai rawit merah. Berikutnya 2 siung bawang putih, 4 siung bawang merah, dan sedikit kunyit. Ini nanti untuk pewarnanya ya. Semua bahan ini dihaluskan. Di sini saya menggunakan blender. Tambahkan 50 ml air supaya lebih gampang. Setelah dihaluskan langsung saja masukkan ke dalam panci dan tambahkan 300 ml air. Berikutnya untuk seasoningnya tambahkan setengah bungkus kaldu bubuk, seperempat sendok teh garam, seperempat sendok teh kaldu jamur. Lalu nyalakan api kompor dan masak sampai mendidih. Setelah airnya panas, lanjut tambahkan 1 sendok makan margarin. Aduk lagi sampai tercampur rata dan masak sampai airnya mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, jangan langsung dimatikan api kompor, tunggu sebentar supaya cabenya itu benar-benar matang. Nah, ini sudah cukup, cabenya sudah tidak berbau langu. Langsung saja matikan api kompor, lalu angkat dan masukkan ke dalam tepung yang sudah disangrai. Jadi airnya ini harus mendidih ya. Aduk sampai tercampur rata. Air cabenya masukkan secara bertahap sedikit demi sedikit. Diaduk menggunakan spatula karena ini masih panas. Oh ya, sambil mengaduk adonan, bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel Candu Masak, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan resep-resep terbaru berikutnya. Terima kasih. Bisa dilihat adonannya masih kering, lanjut tambahkan lagi air cabenya ya. Ini saya masukkan semuanya. Aduk lagi sampai tercampur rata. Aduk menggunakan spatula karena airnya masih panas. Kalau sudah mulai hangat, bisa lanjut aduk menggunakan tangan, uleni sampai adonannya itu menyatu, tidak lengket lagi di tangan ataupun di wadah. Nah, kalau sudah menyatu semua, dan adonannya itu bisa dibentuk, itu tandanya sudah cukup. Seperti ini ya. Nah, ini tandanya sudah cukup, siap untuk digunakan. Selanjutnya siapkan nampan, taburi dengan tepung beras supaya tidak lengket. Cetakannya saya pakai yang seperti ini, gunakan 2 buah. Masukkan cetakan ke dalam plastik supaya nanti adonannya tidak lengket. Selanjutnya ambil sedikit adonan, jangan terlalu besar supaya kuenya tidak keras. Bulatkan seperti ini, kemudian letakkan di atas cetakan. Ditekan seperti ini ya. Dan ini dia hasilnya. Ini tidak lengket sama sekali. Seperti ini ya, sisihkan, masukkan ke dalam nampan. Lanjut ambil lagi sedikit adonan, bulatkan, kemudian pipihkan menggunakan cetakan. Lakukan seperti itu sampai selesai.
Nah, ini sudah ada beberapa adonan yang dicetak, sudah banyak di dalam nampan, ini langsung digoreng. Atau kalau mau dicetak semuanya juga boleh ya, sesuai selera. Jangan lupa adonan sisanya tutup dengan plastik supaya tidak kering. Nah, ini sebelumnya minyak sudah dipanaskan. Langsung saja masukkan adonan yang sudah dicetak. Masak menggunakan api sedang cenderung kecil. Jangan diaduk dulu ya, tunggu sampai kuenya mengapung. Kalau sudah mengapung seperti ini, bisa diaduk bolak-balik supaya matangnya merata. Masak sampai kuenya kuning kecoklatan dan renyah seperti ini. Kalau sudah matang, langsung saja angkat dan tiriskan. Lanjut masak sisanya, lakukan sampai selesai. Kalau minyaknya sudah tenang dan tekstur luarnya itu ditekan sudah keras, itu tandanya sudah matang. Langsung saja angkat dan tiriskan. Nah, ini dia teman-teman, kue ladu arai pinangnya sudah matang, siap untuk dinikmati. Ini aromanya benar-benar wangi, warnanya juga cantik, matang merata. Untuk teksturnya bisa dilihat kuenya benar-benar renyah, tidak keras sama sekali. Ini langsung saya coba, bismillah. Wah, enak banget teman-teman, benar-benar renyah, pedas, gurih, wangi. Ini beneran bikin nagih, makan satu tidak bakal cukup. Ini benar-benar renyah, walaupun tanpa kapur sirih, ini tetap renyah. Bisa dilihat dari potongannya ya, tidak keras sama sekali. Rekomen untuk dicoba karena cara membuatnya mudah, bahan-bahannya juga simple ekonomis, tanpa telur, tanpa mixer, tanpa oven. Ini kuenya tidak terlalu pedas ya, tapi kalau mau yang pedas bisa ditambahkan cabai rawit. Nah, kalau sudah dingin bisa langsung masukkan ke dalam toples kedap udara supaya renyahnya tahan lama. Kue ini bisa awet berbulan-bulan kalau penyimpanannya tuh benar. Oh ya, kue ladu arai pinang ini adalah salah satu kue khas Minang, Sumatera Barat. Dan kue ini jadi favorit lebaran karena enak banget. Bagi yang penasaran dengan rasanya, selamat mencoba resepnya ya. Kalau mau bikin banyak untuk ide jualan, mau bikin 1 kilo tepung atau setengah kilo tepung, bisa dikalikan saja resepnya ya. Nah, kalau menggunakan 250 gram tepung beras, hasilnya jadi 2 toples penuh seperti ini. Untuk toplesnya ukuran 750 ml. Tutup toplesnya harus rapat ya, supaya renyahnya tahan lama. Nah, sekian dulu resep hari ini. Kalau teman-teman suka videonya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan resep-resep terbaru berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton, semoga resepnya bermanfaat. Sampai jumpa di next video.